Anda kerjakan, itu tubuh Anda akan fitnya luar biasa. Termasuk juga bagi Anda yang pengen jantungnya sehat, ini saya kasih resep mudah banget. Dari beberapa buku yang saya baca atau mungkin penelitian yang saya baca itu Masya Allah ternyata mudah banget ngatasi supaya jadi salah satu masalah kenapa petugas itu kecapean, kenapa insulin itu kecapean, karena terjadi lonjakan gula ya, lonjakan gula saat orang mengkonsumsi makanan atau gula olahan. Contoh gula olahan apa? Roti ya, ya gorengan masuk lah karena tepung juga ya, kemudian apalagi ya kue-kue yang tepung itu gulanya banyak tiba-tiba habis, atau mungkin makanan-makanan yang itu gula olahannya tinggi atau gulanya itu nggak banyak seratnya ya, lalu akhirnya menyebabkan lonjakan gula setelah dimakan makanan tadi. Karena lonjakan gulanya cukup tinggi, maka yang terjadi tubuh minta apa? Minta rehat. Kalau minta rehat dia ngasih tahu apa? Ngantuk. Jadi kalau Anda sekarang bayangin orang makan nasi goreng gitu ya, boleh nggak makan nasi goreng? Boleh, halal, silakan aja. Tapi lihat nasi goreng, ada satu piring nasi goreng, subhanallah, nasi goreng ada kerupuknya, ada bakwan 2. Habis makan nasi goreng, dia minum es teh manis. Aduh, enak minta ampun itu. Coba kita bongkar, ini yang dimakan kira-kira apa itu? Gula semua nggak? Nasinya gula, kerupuk gula nggak? Gula. Bukan hanya gula, ada minyak dong. Ya. Terus apa lagi? Bakwan. Gula lagi nggak? Plus minyak. Minumnya apa? Es teh. Pakai gula nggak? Makin gula. Jadi yang dimakan tuh kuat apa? Bukan triple, 4. Double kuadrat gitu kan, gula semua. Wajar habis makan ngantuk kan gitu kan. Ya, belum lagi tambahan yang lain tuh biasanya ada tuh ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita mulai memperbaiki. Al-Qur'an menjelaskan itu. Waliyanzuril insanu ila ta'ami, kata Allah. Perhatikan apa yang kalian makan. Kan perintahnya begitu. Ya. Maka sebenarnya dalam nasi goreng itu Bapak sekalian ada yang paling tinggi seratnya di situ. Acarnya sama cabenya. Betul lah. Ya. Jadi kalau Anda mau makan nasi goreng tanpa banyak beban, itu saya ajarin caranya. Mau nasi gorengnya 1 sendok 2 sendok aja nasinya, sisanya acarnya aja. Dijamin gak bakal ngantuk, saya udah praktekin soalnya. Tapi jarang saya makan nasi goreng karena tubuhnya langsung ngerespon ya, udah gula, lemak lagi, minyak lagi, tubuhnya minta shutdown dulu, istirahat dulu gitu ya. Ya, dokter makan mie gak? Kadang-kadang kalau setannya datang saya makan. Nah juga manusia, tapi saya ngerti, lu nggak bisa ngehubungin, lu nggak bisa ngibulin gue gitu kan. Saya ngomong ya sama setan pikiran gitu kan. Saya tahu kalau cara makan mie saya itu, ya pertama mie-nya cari mie agak sehat Pak. Yang pertama, yang kedua Pak, kalau sudah makan mie, 1 bawang bombay saya pakai, 1 penuh saya potong-potong sendiri, pokcoynya ada 2. Ya, daun sayur pokcoy itu daun bawangnya ada 2 panjang. Kadang-kadang saya kasih bawang putih. Jadi kebayang isi mie-nya apa? Itu bukan mie, tapi sayur yang ada mie-nya. Saya makan lu sayurnya, sehingga mie sedikit. Gitu. Harus siapkan sedikit. Kalau enggak mereka ngerjain kita terus. Nafsu itu gitu loh. Enggak ada sehat-sehatnya kita dibikin ya. Ya. Nah itu tadi, kita kembali ke gula ya. Nah bagaimana caranya? Ini saya kasih resepnya. Ini mudah banget dan Masya Allah powerful banget, dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula setelah orang itu makan gula olahan. Kan gitu ya. Gula olahan tadi sudah jelaskan apa saja. Apa itu? Nih, saya nanti bilang promo merek lagi. Ini cuka. Ada mereknya kan? Ini cuka. Ya ini cuka. Jadi ternyata beberapa dari satu buku yang saya baca, dia orang peneliti ya, dia tunjukin orang yang makan roti ya, orang yang makan roti itu ternyata setelah makan roti tanpa apapun itu menjadi lonjakan gula ya. Lalu sama dia ya, sama peneliti itu dia masukin ini cuka ya kayak gini lah, masukin ke air begini lalu diminum, kemudian dicek gulanya pada orang yang berbeda.
Ya, makan roti, tapi sebelum dia makan roti dia minum ini dulu. Ternyata tidak terjadi lonjakan gula. Paham ya? Kenapa? Ya banyak kenapa-kenapanya. Seratnya, enzimnya, bakterinya, kan cuka ini kan ada bakterinya. Ya, diminum tuh. Nah, jadi kalau Anda yang masih makan begitu, coba usahakan ada cuka dulu masuk. Kalau yang mah gimana? Kalau saya standar tuh. Anda cairkan sampai nggak terlalu asam. Boleh. Atau kalau nggak Anda kayak begini, Anda campurkan dengan madu. Juga boleh. Itu cara paling mudah ya untuk mengatasi lonjakan, sehingga nanti kalau Anda makan itu nggak terlalu berat beban tubuh kita untuk mengolah gula yang masuk tadi gitu loh. Seperti itu, pakai cuka tadi. Ya. Berapa banyak? Ya paling 1 sendok cukup lah, 1 sendok teh lah cukup insya Allah. Ya. Atau, nah taunya juga nih, dikasih minyak. Jadi kalau yang ibu-ibu nih misalkan Anda masak nasi gitu ya, nasinya itu Anda campurkan dengan VCO. Nasi dalam dandang itu campurkan VCO. Itu lemaknya bagus. VCO itu kan dibuat dari apa sebenarnya? Dari virgin coconut oil. Ya. Itu minyak kelapa ya, dari kelapa. Jadi sebenarnya ilmu dasarnya itu lemak itu dilawan dengan lemak. Lemak dilawan dengan lemak, asal lemaknya baik. Nah, kayak mungkin kelapa kayak begini. Ya, sebenarnya Ramadan itu jangan kita viralkan kelapa muda. Jangan lagi Ramadan kan viral tuh. Bukan viral sih, maksudnya ramai banget orang beli kelapa muda. Padahal kelapa tua juga bagus. Air kelapa tua itu enak banget, dan itu air isotonik dan isokinetik terbaik. Tidak bisa dikalahkan dengan air isotonik manapun di supermarket atau air pabrikan, nggak bisa. Air kelapa tua itu, ya. Jadi minum tuh air kelapa tua. Jadi kalau mau bikin, kan di sini biasa dibuang-buang kan. Kalau mau bikin santan kan dibuang kan, jangan dibuang. Dipakai itu santannya, apa namanya, airnya untuk bikin es campur. Jadi es campur pakai air kelapa, cakep ya. Isinya apa? Serat semua, buah-buahan ya, ada lidah buaya, ada rumput laut, ada kolang-kaling, tanpa susu dan tanpa sirup. Iya dong, kita pakainya madu ya. Kalau nggak gula aren, gula kelapa, gula jawa gitu-gitulah. Jadi selama Ramadan ini coba targetin, tidak ada gula pasir di antara kehidupan Anda. Selama Ramadan coba deh perhatiin, 2 minggu aja Anda praktekin itu, lihat perubahannya luar biasa. Nggak ada gula pasir sama sekali. Jadi kalau mau ibu-ibu misalkan, dok kan saya bikin sambal, udah saya ajarin cara bikin sambal yang enak, ya gampang. Pakai apa? Kalau sambal pasti pakai cabai kan, cabai rawit, bawang putih, kasih garam, kasih kurma. Enak banget itu. Enak banget enaknya. Dan itu maksudnya manisnya dapat, pedasnya dapat, gurihnya dapat, pakai kurma doang. Ya, seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi targetin tuh, kalau bisa 2 minggu ke depan ini no gula. Minum teh tawar. Ya, minum kopi, kopinya pahit. Dan yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah cukup manis tanpa mereka. Nah, gitu. Gitu. Iya, karena kalau sudah pencernaan bagus itu ya badan tuh pasti akan ngikut, Pak Bu. Mood akan bagus, beneran. Saya udah banyak ketemu orang yang dia bilang kok mood saya bagus banget, ide muncul segala macam, sholat lebih gampang, lebih khusyuk, baca Quran nggak ngantuk-ngantukan. Kenapa? Karena memang perut itu atau pencernaan atau tubuh kita itu sangat berefek atau sangat mempengaruhi moodnya kita. Gitu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi kalau kita bicara tentang beras, nasi segala macam bisa pakai ini. Termasuk juga bagi Anda yang pengen jantungnya sehat, ini saya kasih resep mudah banget. Apa itu? Makan kelapa tua. Kelapa tua yang buat santan itu dimakan, dimakan. Dan tolong jangan fitnah dia bahwa akan menyebabkan cacing kremi. Saya sudah tahu Anda mau ngomong itu. Nggak ada ceritanya cacing kremi yang makan kelapa. Yang udah cacingan sebelumnya, bukan salah kelapanya. Ada aja. Semua difitnah zaman sekarang itu. Kelapa difitnah, kunyit difitnah. Coba deh, minum kunyit sedikit, oh nanti rahim kering.
Padahal dia kunyit di bumbu-bumbu dia minum, dimakan aja sama dia, bikin pindang, bikin apa pakai kunyit gitu loh. Kenapa takut? Luar biasa. Toh belum pernah kedengaran orang keracunan minum jahe. Ya nggak ada. Keracunan minum jahe nggak ada, keracunan kunyit nggak ada, keracunan kencur nggak ada. Sehat-sehat aja kita. Saking luar biasanya kadang-kadang ketakutan dengan rimpang-rimpang itu, masya Allah. Tangan saya masih kuning nih. Kemarin baru bikin sendiri di rumah. Saya suka ngiris-ngiris, potong sendiri, bikin sendiri, masya Allah. Dan badan saya fit luar biasa. Kenapa? Karena saya tahu rahasianya. Jadi kalau ada yang mau, jadi gini. Nih mulai gini. Jadi itu rimpang-rimpang itu tuh, jahe, kunyit, kencur segala macam itu. Kan tadi saya jelaskan ada istilah autofagi. Autofagi itu self eating. Self eating itu tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Autofagi itu Bapak sekalian hanya bisa terjadi kalau orangnya berpuasa, menahan lapar. Kalau dalam keadaan kenyang tidak akan bisa terjadi itu. Ya. Nah, ternyata ada makanan-makanan yang bisa memicu autofagi lebih kuat. Salah satunya apa? Kurkumin. Kurkumin ada di mana? Kunyit. Makanya orang yang minum rimpang-rimpang itu kadang-kadang nggak pengen makan. Karena dia memang mengatur atau menekan, kayaknya saya lihat mekanismenya itu menekan hormon. Ini dalam tubuh kita kan ada hormon lapar, ada hormon kenyang. Hormon kenyang itu namanya leptin, hormon lapar itu namanya grelin. Si kunyit ini, turmeric ini dan beberapa gingerol ya di jahe itu dia seperti menekan hormon lapar. Jadi orangnya nggak selera, tak terlalu selera makan. Sama kayak kafein. Kafein pada kopi itu, coba lihat orang yang kopi. Bawaannya kan nggak mau makan. Karena kafein itu masuk salah satu yang low autophagy food. Dia memicu autophagy dalam tubuh kita sehingga nanti proses itu lebih powerful, lebih optimal. Proses pembersihan itu. Makanya kalau lagi Ramadan, lagi puasa, ya, Anda makan makanan kayak begini nih, itu proses pembersihan tadi akan jauh lebih dahsyat terjadi dalam tubuh kita. Syaratnya apa? Tadi jangan pertama gulanya di stop. Ya. Yang kedua apa? Lemaknya atau lemak trans namanya itu yang banyak berasal dari minyak goreng ya, itu Anda stop. Minyak tadi kan kaidahnya lemak lawan lemak, maka ini jadi solusinya. Santan itu bagus sebenarnya kalau tidak dipanaskan. Ya, orang barat nyebutnya coconut milk, kita nyebutnya santan. Ya, itu bagus. Jadi kalau Anda bisa bikin kopi pakai susu santan itu cakep tuh. Cappuccino. Ya. Santannya yang banyak-banyak bisa dibuat, saya pernah nyobain kok. Atau juga minum susu santan itu yang mungkin takarannya seperempat tadi itu loh, kelapa tua, seperempat itu dimakan. Kalau nggak dimakan dibikin parut, kelapa parut dimakan sama singkong namanya getuk. Itu keren. Getuk tuh sehat tuh. Asal jangan kasih pewarna. Yang sekarang dikasih pewarna lagi sama dia. Aduh, saya pikir kadang-kadang nih semua pengen yang cantik-cantik, yang indah-indah, tapi semua kasih kimia-kimia gitu loh. Makanya kalau lihat buah-buahan, itu saya pas ada acara di hotel tadi pagi itu saya nyium jeruk dulu. Coba lihat. Dulu orang buka jeruk, bush, bau jeruknya kerasa. Sekarang kayak dipukul-pukul pun nggak keluar tuh bau jeruk. Karena tanah udah rusak semua. Ya, udah rusak serusak-rusaknya sekarang itu. Jeruk bau, pisang tuh bau, ada aromanya. Sekarang nggak ada. Karena tanah udah habis semua dan manusia yang makan sumber dari tanah tadi akhirnya mendapatkan efek kan. Nggak ada sehat-sehatnya. Ya, akhirnya apa? Disalahkan tanaman, disalahkan segala macam. Saya pernah dapatkan nangka, ada teman tanam nangka, ditanam secara benar-benar bebas semprotan sintetik segala macam itu ternyata orang makan nangka bisa loh. Padahal aslinya kan kebanyakan orang makan nggak bisa makan nangka, ya seperti itu, ya. Nah jadi tadi kaidahnya tadi. Makanya kalau salah satu tips saya kalau saya beli buah itu biasanya saya cari buah yang tumbuhnya alami dan kemungkinan besar itu tidak disemprot-semprot. Contohnya apa? Apel mah semprot pak. Pepaya sebagian disemprot. Manggis gimana? Gak disemprot kan? Manggis itu Anda makan sak-sak bijinya.
Oh itu bagus Pak manggis, serius. Bijinya tuh antioksidannya, seratnya tinggi banget. Terus dikunyah, nggak usah dikunyah. Kalau dikunyah pun sebenarnya nggak pahit ya. Coba Anda baca datanya itu. Bahkan manggis itu dari kulitnya itu Masya Allah kandungannya banyak sekali. Tapi kita nggak bisa makan, dibikinlah diolah, kan jadi sirup kulit manggis kan gitu. Tapi kalau kita bisa makan gampang, makan buahnya aja sama biji-bijinya. Gak usah ditelan. Kalau saya biasa kalau makan manggis susah, sudah dagingnya selesai, saya langsung masukkan dia untuk diolah di dalam. Ya gitu. Apalagi contohnya duku. Duku kan steril loh, organik, gitu ya. Apalagi rambutan. Ini buah-buah lokal kita aja, ya. Gak usah ngimpor-impor apa macam-macam gitu kan, cari semangka nggak ada biji, cari anggur nggak ada biji. Lah kalau nggak ada biji nanamnya gimana? Belum kepikiran ya. Kalau nggak ada biji nanamnya gimana? Ya, seperti itulah. Itu ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana caranya? Tadi kan saya jelaskan pakai ini nih. Jadi kalau bapak ibu mau jantungnya sehat, makan kelapa 1/4 sehari. Jantungnya sehat. Karena lemak pada kelapa itu sangat baik untuk jantung. Ya, bukan kelapa ini ya, yang tua. Ya, kalau saya lihat kelapa ini kadang-kadang ya Allah, maha besar Allah gitu ya. Maha Rahman Rahimnya Allah menciptakan air kelapa ini. Karena isinya sangat berharga, Allah lindungi dia. Coba pernah kita tadabur lihat gitu kan, ya Allah gitu kan, Allah lindungi dengan serabutnya kan ini, bagian luar ini, kulit ini, kerasnya luar biasa. Kemudian masuk lagi dalam, ada lagi kulitnya keras, batoknya. Ya, Allah lindungi lagi setelah batok dengan dagingnya. Baru di dalamnya ada intinya manusia, kan asam amino isinya. Isi kelapa itu kan asam amino. Ya, semua proses itu berjalan terus sampai akhirnya gak diminum sama manusia. Allah padatkan dia, namanya kentos, betul gak? Siapa yang bikin kentos? Petani gak bisa. Subhanallah kan. Kentos pun diteliti, ternyata manfaatnya masih ada. Masya Allah kan. Jadi kata guru saya itu, kalau engkau mau dapatkan vibes mungkin getaran kebesaran Allah tuh, coba kau pandangi alam ini, kau pandangi pohon, kau pandangi rumput segala macam sampai air matamu menetes. Kata dia begitu. Coba pandangi kelapa. Kita mikirnya ini berapa satunya gitu kan. Bukan mikir kebesaran Allah di sini. Itu recehnya pemikiran kita sekarang. Ya, Masya Allah ya. Mari kita tahu. Nah, itu ya, jadi kelapa. Airnya juga sama tuh. Jadi kalau Ramadan Anda mau bersih-bersih, minum air kelapa. Supaya dapat manfaat optimal, air kelapanya Anda campur madu. Aduk-aduk sebentar, tunggu sebentar baru Anda minum. Jadi misalkan sebutlah mungkin maghrib itu jam 6, jadi 6 kurang 1/4, nah gitu. Anda siapin air kelapa tanpa es, tanpa sirup, tanpa susu kental manis. Ya, coba sedikit lebih bagus gitu loh makan. Gemes. Ya. Dari zaman purbakala buka puasa gorengan nggak berubah-berubah. Pakai dalil pula. Tahu dalilnya? Kalau kita berbuka puasa pakai kurma itu sunnah Nabi. Tapi kalau gorengan wajibnya itu. Saya yang agak turun kecerdasan atau orang ini sama itu. Benar juga sih, terserah lah. Tapi ya tadi akhirnya baru maghrib sudah ngantuk. Ya, tarawih apalagi? Ngantuk aja. Karena tuh tidak jauh-jauh dari gula. Tadi ingat baik pesan-pesannya. Percayalah, kalau Anda kerjakan itu tubuh Anda akan fitnya luar biasa. Berarti kita bukan nggak boleh, coba dididik untuk disiplin itu loh maksud saya.